Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi lahu thana'ul mutlaq wa rafa'a 'abdahu an ba'din tabaqan an tabaq. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-asbaq. Amma ba'du. Para pemirsa TV One dimanapun kalian berada, alhamdulillah wa syukurillah atas anugerah nikmat sehat, nikmat iman, Islam dan ihsan, sehingga kita semua diberi hidayah untuk berkesempatan menuntut ilmu. Dan inilah yang menjadi lantaran seorang hamba jika ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang baik, maka dia berjalan untuk menuntut ilmu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. May yuridillahu bi khairan, barang siapa yang Allah kehendaki menjadi orang baik, yufaqihu fid din, maka dia akan mudah langkah kakinya untuk menuntut dan mencari ilmu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua fid dini wad dunya wal akhirah, dalam agama kita, dalam urusan dunia kita, dan dalam urusan kelak nanti akhirat kita. Para pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap hari kaum muslimin diperintahkan untuk melakukan salat 5 waktu, mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. 5 waktu inilah ringkasan dari 50 waktu, hasil peristiwa Isra Mi'raj yang Nabi mendapat oleh-oleh dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk disampaikan kepada umatnya, yaitu adalah salat. Allah perintahkan Nabi untuk membayar zakat kepada seluruh umatnya juga, tapi Allah tidak panggil Nabi ke langit. Allah perintahkan Nabi haji, dan seluruh umatnya juga dianjurkan berangkat haji bagi yang mampu, tapi Allah tak panggil ke langit. Allah perintahkan pula puasa Ramadan tanpa Allah panggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi berbeda dengan perintah yang satu ini. Perintah khusus tidak cukup Allah sampaikan melalui lisan malaikat Jibril agar disampaikan kepada Nabi Muhammad. Tetapi perintah yang satu ini Allah panggil dan Allah perjalankan Nabi Muhammad. Itulah disebut dengan peristiwa Isra Mi'raj, yaitu peristiwa perjalanan Nabi Muhammad sampai bertemu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menerima perintah berupa salat. Para pemirsa TV One dimanapun kalian berada, salat merupakan tiang agama, dan salat merupakan amal yang akan pertama ditanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu sebagaimana yang diriwayatkan, awwalu ma yuhasabu bi'il abdu, pertama kali kata Nabi yang akan dihisab seorang hamba yaitu as-salah, adalah salatnya. Fa in saluhat, kalau salatnya dianggap benar, kalau salatnya dianggap sesuai tuntunan dari Al-Quran maupun hadis, saluha sairu amalih, maka amal yang lain pun akan dianggap benar. Wa in fasadat, kalau salatnya salah, salatnya rusak, salatnya tidak sesuai syariat, fasada sairu amalih, akan rusak atau salah juga seluruh amalnya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya salat yang benar,
solat yang sesuai tuntunan syariat adalah solat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang termaktub dalam kitab-kitab salafun salih, bahwa di sana ada rukun-rukun salat, ada syarat-syarat salat. Ini yang perlu diperhatikan bagi seluruh kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ada satu hal yang juga tidak kalah pentingnya ketika seorang hamba sedang sholat, yaitu adalah khusyuk di dalam salat dan menghadirkan hati agar senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka yang salatnya khusyuk, merekalah sebagai mukmin yang akan beruntung. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh sangat beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka yang beriman dan beruntung? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang dalam praktek salatnya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu timbul satu pertanyaan. Apa makna khusyuk tersebut? Apa faidahnya ketika seorang hamba juga melakukan salat dengan cara khusyuk? Ada sebagian yang memahami bahwa khusyuk itu adalah melalui tindakan, gerakan, dan apa yang dia lakukan saat dia salat. Ketika kita menarik kalimat bahasa Arab khusyuk dari kalimat khasha'a, yakhsha'u khusyu'an, yaitu bimakna at-tawadhu', al-khudu', tunduk dan patuh. Itu adalah makna secara bahasa atau makna secara etimologi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi bukan berarti orang yang khusyuk dalam salatnya orang yang tidak mendengar sama sekali apapun peristiwa saat ia sedang salat. Mengapa demikian? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun pernah melakukan salat saat beliau sedang sujud, kemudian cucu beliau naik di bahunya, dan lalu Nabi Muhammad melamakan sujud beliau sehingga akan merasa tenang cucu yang sedang berada saat beliau sedang sholat. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu apa sebenarnya dari makna khusyuk tersebut? Khusyuk merupakan hadirnya hati seorang hamba saat dia lafadzkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, maka dia memahami makna kalimat tersebut bahwa yang sedang ia hadapi adalah Allah yang maha besar. Mungkin barangkali selama ini sholat kita hanya sebagai kita laksanakan pengguguran kewajiban, bukan sebuah kebutuhan. Padahal bagi orang yang meyakini Allah sebagai Tuhannya, salat itu adalah kebutuhan. Salat itu adalah makanan ruhani seorang hamba yang harus dilakukan setiap harinya agar senantiasa ia merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khusyuk ini hal yang berat. Khusyuk ini hal yang sangat-sangat butuh perjuangan. Karena itu Allah bilang dalam ayat lain, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaha
lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu amat sangat berat kecuali bagi orang-orang yang sudah memiliki jiwa khusyuk, memiliki jiwa yang menghadirkan Allah saat ia salat. Ini perlu latihan dan butuh waktu. Bukan hanya sekali waktu kita mencobanya, tapi berulang-ulang kali untuk kita bisa mencoba. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, khusyuk ini sesuatu ilmu yang dicabut pertama kali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hati para hamba-hambanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan beliau bersabda, la uhadditsannaka bi awwali irmin yurfa'u minan nasi al khusyu'u. Akan aku ceritakan kepada kalian bahwa ilmu yang pertama diangkat di muka bumi ini yaitu adalah kekhusyuan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu mungkin di antara kita masih banyak yang dalam sholatnya belum merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, bahwasanya ada kiat-kiat, ada trik-trik, ada cara-cara, ada tutorial yang pernah dicatat oleh Al-Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, seorang ulama besar yang lahir pada tahun 450 Hijriah, wafat pada tahun 505 Hijriah. Karyanya fenomenal, banyak dibaca umat Islam, bahkan dikaji-kaji di kalangan pesantren Nusantara, pesantren di Indonesia, yaitu kitab Ihya Ulumuddin. Dalam kitab tersebut beliau menyebutkan bagaimana langkah-langkah, step-step agar seorang hamba bisa berusaha untuk melakukan ibadah salat dalam keadaan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, bi ayyaghudda basarahu. Cara seorang hamba agar bisa melakukan ibadah salat dalam keadaan khusyuk itu adalah menundukkan penglihatannya. Matanya tidak ngelihat ke kanan, ngelihat ke kiri, ngelihat ke atas, tetapi matanya fokus ke tempat ia sujud. Ini merupakan salah satu latihan. Karena ketika kita nengok ke kanan atau nengok ke kiri, noleh ke kanan atau noleh ke kiri, saat itu maka yang kita lihat akan terbawa dalam alam pikiran kita. Saat alam pikiran kita memikirkan apa yang kita lihat, maka sulit bagi kita untuk meresapi makna-makna salat. Itulah kiat yang pertama yang dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali. Yang kedua, cara melatih khusyuk seorang hamba itu dengan cara bi ayyusalliya fi baitin muslimin, agar ia melakukan salat di rumah dalam keadaan gelap gulita. Barangkali ini bisa menjadi uji coba bagi seseorang yang sedang melatih dirinya agar bisa khusyuk di dalam salat. Bagaimana? Yaitu salat sunnah bagi seorang hamba yang afdal dilakukan di rumah. Salat wajib dilakukan di masjid. Saat kita lakukan salat sunnah tersebut, maka kita padamkan lampu agar kita merasa bahwa kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pun cara yang Imam Ghazali anjurkan kepada kita agar hati kita bisa terlatih untuk khusyuk di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin para pemirsa TV One, Assalamualaikum Nusantara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kiat-kiat seorang hamba bisa salat dalam keadaan khusyuk adalah wa yaqrubu min haitin inda salatihi, agar ia bisa melakukan salatnya dekat dengan dinding, dekat dengan tembok, agar tidak terlihat dalam pandangannya sesuatu yang bisa membawa pikirannya dan matanya kepada penglihatan yang menjauhkan dirinya untuk bisa melakukan ibadah dengan khusyuk. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah langkah-langkah yang seharusnya seseorang lakukan agar bisa melatih hatinya tetap dalam keadaan khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat ia beribadah. Yang keempat, kata Imam Ghazali, wa yahtarizu minas salati ala syawari', hendaknya ia menjauhkan kebisingan dari jalanan saat melakukan salat. Andai saja kita sedang salat, maka kita cari tempat yang tenang, tempat yang nyaman, tempat yang tidak terdengar bisingan-bisingan yang membuat akal pikiran kita menjadi terbawa ke arah yang tidak dituntun dalam syariat agama Islam. Para hadirin pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pula bagi orang yang ingin khusyuk di dalam salatnya, untuk senantiasa berikhtiar dan berupaya agar memahami setiap kalimat-kalimat yang ia ucapkan dalam setiap pergerakan salat. Sebagaimana contoh di awal takbiratul ihram, dia mengucapkan kalimat Allahu Akbar, maka di dalam hatinya setelah ia niat, ia juga berpikir dan memahami Allah adalah yang maha besar. Saat kita yakini hal itu, Allahu Akbar, Allah yang maha besar, maka akan terasa masalah dunia-dunia kita bisa dirasa dengan ringan. Hutang kita terasa kecil, urusan rumah tangga kita terasa kecil, urusan kerjaan kita terasa kecil, urusan keuangan dan ekonomi kita terasa kecil, karena kita yakin yang maha besar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian simbol mengangkat tangan berarti simbol kita pasrah, bahwasanya kita sedang memasrahkan persoalan-persoalan, urusan-urusan dari permasalahan yang kita hadapi, kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena siapa yang melibatkan Allah di dalam urusannya, maka Allah akan ikut terlibat dan memudahkan segala kesulitan yang ia alaminya. Dengan kata lain, siapa yang menginginkan Allah turun tangan dalam urusannya, maka Allah akan menyelesaikan segala problematika kehidupannya. Tetapi ketika dia merasa bisa melakukan sesuatu dengan kekuatan yang ia miliki, tentunya itu pertanda dia angkuh dan dia tidak melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sangat benci kepada hamba yang merasa dirinya kuat sendiri tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi Allah sangat senang ketika seorang hamba merasa lemah. Inilah bagaimana kiat-kiat kita bisa khusyuk di dalam salat kita, dengan kita memahami makna setiap gerak-gerik yang kita lakukan dalam salat kita, baik ucapan maupun pergerakan. Kemudian setelah kalimat Allahu Akbar, kita di sana ada doa iftitah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Kita hadapkan wajah kita hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain-lain, bukan kepada jabatan kita, bukan kepada harta kita,
bukan kepada dunia yang kita miliki, tapi kita hadapkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga saat kita membaca Al-Fatihah, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji itu milik Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan dengan seterusnya kalimat-kalimat yang kita baca di dalam salat. Begitu juga saat kita ruku, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Dan ketika saat kita sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Seterusnya sampai pada kita tahiyat, kita memahami makna-makna daripada yang kita baca. Seseorang yang ia ucapkan akan masuk ke dalam hatinya saat ia paham dengan apa yang ia katakan. Tetapi seseorang akan sulit meresapi apa yang dia ucapkan saat dia tidak paham terhadap kalimat-kalimat yang terlontar dari lisannya. Beginilah yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali untuk kita bisa menghadirkan hati kita di dalam kegiatan yang kita lakukan sehari-hari, yaitu salat 5 waktu. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan, kita ikhtiarkan berupa salat kita sehari-hari terus bisa meningkat daripada level kekhusyuan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan hati kita Allah mudahkan dan gerakkan untuk bisa melakukan amal ibadah salat dengan cara khusyuk sesuai daripada tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang tidak kalah pentingnya saya sampaikan bahwa jangan pernah berhenti berusaha untuk ikhtiar melakukan khusyuk, sekalipun orang yang salat tanpa khusyuk sudah dianggap sah menurut para ulama, tetapi kekhusyuan juga penting untuk bisa kita merasapi dan merasakan salat kita lebih bermakna dalam kehidupan kita. Para pemirsa TV One yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah sekelumit tentang kiat-kiat, cara, kaifiat, dan tutorial agar kita bisa khusyuk di dalam salat kita dan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hati kita semua untuk bisa melakukan ibadah salat dengan khusyuk dan merasa kehadiran hati dalam setiap pergerakan. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga kita semua menjadi hamba-hamba yang khusyuk dalam beribadah. Wal afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.